Kita awali pembelajaran muatan PPKN dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, untuk di tema 4 ini, untuk muatan pembelajaran PPKN di jaring-jaring KD, yaitu kita akan mengamati, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jadi masuk ke keberagaman budaya, ekonomi masyarakat. Nah, dulu waktu kelas 4 ataupun 5 sudah pernah disinggung keberagaman ya? Masih ingat waktu kelas 4 dan 5? Keberagaman itu apa? Keberagaman? Halo? Sudah disinggung. Terima kasih Mas Rafif. Yang lain? Ada yang tahu makna keberagaman itu apa? Beragam. Ini kata dasarnya beragam menambah imbuhan keberagaman. Apa Mas Kiki? Keberagaman Mas Kiki? Enggak jadi. Tadi mau jawab banyak tapi takut salah. Jangan takut salah ya kalau Mas belajar, tenang aja. Banyak deh kalau gitu. Ya, silakan Mas Kiki. Banyak, Us. Keberagaman itu artinya banyak. Ya, salah aku. Ya, oke, bisa. Banyak, yang banyak apanya Mas Kiki? Bisa Enggak tahu. Oke. Yang lain, terima kasih Mas Kiki sudah berani menjawab. Yang lain? Keberagaman menurut Mas Kiki adalah banyak atau beragam gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kiki. Kalau menurut Mbak Raisa, keberagaman itu apa Mbak Raisa? Perbedaan. Perbedaan. Mas Raffi? Banyak. Banyak. Oke, Mas Rajwa? Keberagaman. Banyak. Kemudian perbedaan. Yang lain? Satu lagi. Mas Akma Alvaro. Keberagaman ini apa Mas Akma Alvaro? Oh, Mas Akma Alvaro mic-nya mungkin bermasalah. Mbak Meka, keberagaman itu apa Mbak Meka? Bermacam-macam. Bermacam-macam. Oke ya. Jadi bermacam-macam perbedaan yang banyak. Kalau tadi disimpulkan dari pendapat teman-teman semuanya. Jadi keberagaman ini adalah banyak perbedaan yang bermacam-macam. Oke. Mulai dari perbedaan ekonomi, perbedaan budaya, dan juga perbedaan dari agama. Tapi yang kita fokuskan di tema 4 pembelajaran 1 ini adalah keberagaman ekonomi. Artinya perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, kita fokuskan pada perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau di tema sebelumnya adalah keberagaman. Ya, kita fokuskan ini keberagaman ekonomi. Oke. Siapa ini yang tinggalnya di perumahan? Tinggalnya di perumahan, Mas Karel. Yang lain Aku. bisa resen. Oke. Yang tinggalnya di yang di perumahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 orang yang tinggalnya di perumahan. Siapa yang tinggalnya selain di perumahan? Berarti yang lainnya selain perumahan ini ya. 8 orang tinggal di perumahan. Yang lainnya tinggal di perkampungan. Maksudnya perkampungan itu dengan warga yang lain. Bisa membedakan ya perumahan dan bukan perumahan? Lah,
Sebelahnya perkampungan, sebelahnya lagi perumahan. Lah itu gimana, Us? Lah Mas Kiki tinggalnya di mana? Di perumahannya atau di perkampungannya? Sebelahnya sebelah. Sebelahnya sebelah. Oke, siap. Maksudnya sebelah timurnya itu perumahan, sebelah baratnya itu perkampungan. Kalau Mas Kiki di tengah-tengah. Mm-mm. Nah, berarti di Itu dihitung antara. apa? Oh, itu berarti kalau tidak masuk ke perumahan, berarti masuk ke perkampungan. Kalau perumahan kan biasanya ada batasnya jelas ya. Maksudnya batasnya jelas itu kawasannya masuknya satu pintu. Kalau perkampungan kan dari beberapa pintu untuk masuk ke kampung tersebut. Oke. Nah, di dalam masyarakat kita atau tetangga kita tentunya anak-anak menemui perbedaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, perbedaan kegiatan ekonomi ini ditunjukkan dari perbedaan jenis pekerjaan. Oke, coba kita cek dulu aja nih dari 32 orang. Coba dari 32 orang ini siapa yang orang tuanya kegiatan ekonominya di bidang wirausaha? Berapa orang yang wirausaha? Wirausaha berkaitan dengan dagang ataupun memiliki usaha sendiri. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang, 9 orang di bidang wirausaha. Oke, silakan raise-nya diturunkan. Siapa yang orang tuanya bekerja di bidang pariwisata? Ada? Bekerja di bidang pariwisata? Mungkin memiliki biro atau sebagai pemandu wisata atau biro umroh, biro haji. 1, Mbak Mega. Kemudian yang orang tuanya bekerja untuk mengabdi pada negara alias PNS barangkali. Ada yang orang tuanya sebagai PNS. 1, 2. Oke. Ada yang orang tuanya sebagai tentara? Tentara atau polisi? Berapa orang? Belum ada. Nah, ternyata dari 34 orang ini beda-beda ya, ada Mbak Ainun ya. Beda-beda pekerjaannya, beda-beda kegiatan ekonominya. Nah, itu menunjukkan kalau di kelas 6 saja dari 32 orang itu kegiatan ekonominya berbeda-beda orang tuanya, apalagi se-Indonesia. Pasti juga berbeda beda kegiatan ekonominya. Nah, anak-anak sekalian, untuk keberagaman ekonomi di paragraf 2 di buku BBD-nya. Sudah dibuka belum buku BBD-nya? Halo, silakan dibuka. Nah, nanti ada 2 pembelajaran ya. Pembelajaran pertama kita mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi. Pembelajaran keduanya contoh ekonomi juga masih sama. Oke, tapi lebih ke cinta produk Indonesia. Nah, ini di paragraf 2. Jadi keberagaman ekonomi itu adalah perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3 sektor, produksi, distribusi, konsumsi. Oke, jadi kegiatan ekonomi ini meliputi produksi, distribusi, konsumsi. Coba produksi itu apa Mas Harel? Produksi. Membuat barang. Ya, fokus di pembuatan barang. Kemudian kalau distribusi, apa Mas Kiki distribusi? Distribusi, Ya, mengantar, apa itu orang yang, distribusi apa distributor? distribusi, kegiatan ekonomi Oh, distribusi. kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, terima kasih Mas Kiki. Distribusi fokusnya adalah penyaluran barang. Kemudian Mas, sambil saat ngecek Kiki ya. Mas Izi, kalau konsumsi apa Mas Izi? Kegiatan ekonomi konsumsi. Halo, Mas Izi. Oke, Mas Rajwa.
Jaksal, masalah 2. Tidak ada. Lalu Oke. Mas Rajwa ada? atau Kegiatan konsumsi apa Mas Rajwa? membeli barang. Iya, membeli atau menggunakan barang ya. Jadi kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, keberagaman ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa hal atau dibagi menjadi beberapa sektor. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita, Indonesia, itu kurang lebih ada 6 sektor, 6 kegiatan. Ada kegiatan agraris. Agraris ini kegiatan apa? Bisa ditambahkan di sampingnya. Fokus kegiatan agraris, kegiatan apa? Pertanian. Iya, betul. Pertanian. Nah, alhamdulillah di Indonesia masih banyak kegiatan pertanian. Pertanian apa saja yang ada di sekitar rumah anak-anak? Padi, jagung, Padi, jagung. Apalagi? Tebu. Kemudian apalagi? Sayur-sayuran. Ini masih banyak di negara kita ya. Jadi walaupun kita beberapa impor, tetapi di negara kita masih banyak kegiatan agraris atau pertanian. Perikanan, kegiatan perikanan ada di sekitar rumah? Lele kan banyaknya. Lele ya, kalau di sekitar Ini Solo ya. mungkin perikanannya jenis lele. Kegiatan perdagangan ini banyak sekali di sekitar rumah kita. Industri, ada yang memiliki home industry dari 33 anak ini? Ada yang memiliki home industry? Mbak Meka home industrinya apa Mbak Meka? vulkanisir ban. Oh ya, vulkanisir ban, KM Strand ya. Oke, memiliki home industry. Kemudian kegiatan pertambangan. Ada yang orang tuanya bekerja di pertambangan, baik pertambangan minyak ataupun batu bara. Ada? Atau pertambangan emas? Oh, tidak ada kalau di sini. Kalau dulu kakak kelas ada yang orang tuanya di pertambangan emas di Freeport di Papua. Kemudian yang terakhir kegiatan pariwisata. Jelas nih ya. Kegiatan pariwisata ada yang orang tuanya memiliki kegiatan pariwisata selain Mbak Meka tadi? Tidak ada. Oke. Nah, anak sekalian, inilah 6 kegiatan ekonomi atau keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi ada yang kegiatan di agraris, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Nah, yang paling penting di sini menjadi titik poinnya adalah sikap kita menghadapi perbedaan. Nah, jadi kita di pembahasan ini difokuskan bagaimana sih sikap kita ketika menghadapi perbedaan ekonomi. Nah, tentunya ketika kita berada di masyarakat, ini akan menemui perbedaan kegiatan ekonomi. Sebaiknya sikap kita bagaimana ini kalau menghadapi perbedaan ekonomi? Saling Menghargai. Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Selain saling menghargai, halo? tidak merugikan pengusaha lain. Ya, tidak merugikan pengusaha lain atau tidak mengejek. Kemudian apa lagi? Ketika kita mengetahui adanya perbedaan ekonomi, perbedaan pekerjaan orang tua, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh iri. Ya, tidak boleh iri. Jadi setiap dari kita rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita usaha maksimal. Oke. Nah, nanti untuk aktivitasnya anak sekalian, di aktivitas siswa ini Ustadz mohon nanti anak-anak bisa melakukan diskusi dengan orang tua ya. Tanya ke orang tua. Jadi lakukan diskusi dengan orang tua, tanya berkaitan dengan profesi tetangga atau yang mungkin sudah tahu profesi tetangganya tidak harus tanya ke orang tua.
Kemudian anak-anak menuliskan 5 keberagaman ekonomi yang ditemukan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, dimasukkan ke tabel. Nah, tabel inilah nanti yang akan dikumpulkan di kelas dojo ya. Oke, tabel ini. Misalkan nama Agus, profesinya petani. Nama Supardi, profesinya tukang jahit. Itu misalkan ya. Nah, nanti anak-anak menuliskan sumber wawancaranya siapa, pelaksanaan wawancaranya misalkan hari ini. Itu. Tapi kalau sudah tahu 5 profesi dari tetangganya, nanti bisa langsung dituliskan, tidak harus wawancara. Ada yang sudah tahu tetangganya, profesinya apa saja? Ya, yang sudah tahu nanti bisa dituliskan di sini. Yang belum tahu nanti bisa diskusi dengan orang tuanya. Loh, Tat, kenapa toh kok kita harus tahu, misalkan apa sih pentingnya kita tahu profesi tetangga kita? Ini tadi titik tekannya ya. Biar kita sikapnya. Nah, sikap yang anak-anak biasa lakukan gimana? Nanti dituliskan. Ketika menemui perbedaan kegiatan ekonomi atau keberagaman kegiatan ekonomi. Oke, itu untuk hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Silakan ya mau bertanya. Jadi fokusnya adalah sikap ketika menghadapi keberagaman ekonomi. Bisa dipahami apa yang kita diskusikan? Halo, halo. Apakah suaranya Ustadz terdengar? Ya, silakan yang sudah paham untuk raise hand, yang sudah paham. Coba berapa orang yang sudah paham ini? Satu orang, 2 orang. Yang lainnya sudah paham atau belum ini? 3 orang. 4 orang. Yang lainnya berarti belum paham apa yang kita diskusikan. 5 orang, 7 orang. Oke. Mas Waris belum pahamnya di bagian apa, Mas Waris? Oh, sudah paham. Mbak Ainun? Sudah. Mbak Kansa? Nyatet, maaf habis ke toilet. Gimana? Maaf habis ke toilet tadi apa? Oh ya, apakah sudah bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, Mbak Zia? Sudah bisa dipahami? Halo Mbak Zia? Kita cek dulu. Mas Rajwa? Mbak Zia? Sudah. Mas Rajwa, Mas Razik, Mbak Rindu, Mas Fahri, Mas Izi, Mas Rafif? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Us. Sudah, Us. Nah, nanti untuk yang dikumpulkan di kelas dojo adalah hasil diskusi dengan orang tuanya ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, semoga sekali lagi kita dapat menjaga sikap kita, walaupun mungkin kita berbeda kegiatan ekonomi, semoga kita bisa saling menghargai dan saling menghormati. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. setelah ini dipersiapkan untuk bahasa Arab nih. Siap.